Latihan, duduk, siap, gerak. Lapor, rombel lintas minat ekonomi 11 MIPA 9 sampai 11 MIPA 11. Jumlah 11, lengkap, siap mengikuti pembelajaran lintas minat ekonomi. Lanjutkan. Yuk. Mengawali pembelajaran. Doa, mulai. Selesai. Istirahat, istirahat, gerak. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Kali ini ekonomi akan membahas mengenai APBN. Ya, sebelum ibu mulai pembelajarannya, apakah ada yang mau bertanya? Siap, izin bertanya Bu. Siap, sebelumnya saya izin bertanya, apakah arti APBN itu secara menyeluruh Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, anak pintar Robani. Ya, jadi APBN itu adalah anggaran penerimaan dan belanja negara. Itu merupakan suatu daftar yang berisi penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu periode. Sebenarnya Bu, mengapa APBN itu perlu dibuat Ibu? Baik, pintar sekali pertanyaannya Fitri. Jadi APBN itu dibuat adalah sebagai pedoman untuk penerimaan dan pengeluaran negara selama satu periode. Kenapa? Karena perencanaan pembangunan itu harus dapat berjalan dengan lancar sehingga nanti dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Tuh, 2, 3. Izin Bu, izin bertanya, fungsi dari APBN itu sendiri apa saja ya Bu? Pintar sekali Dodi pertanyaannya ya. Jadi apa fungsi APBN? Fungsi APBN yang pertama adalah alokasi ya. Jadi dana dari APBN itu kita alokasikan untuk apa? Contoh, untuk pendidikan, untuk kesehatan dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam fungsi alokasi. Yang kedua adalah fungsi distribusi ya, alias pemerataan. Makanya di Indonesia pajaknya menggunakan sistem yang progresif ya. Jadi semakin besar pendapatan maka pajak semakin tinggi. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat ketimpangan sehingga pemerataan tercapai. Ketiga yaitu fungsi stabilisasi, yaitu penstabilan kondisi perekonomian ya. Jadi perekonomiannya sudah stabil dan bagus sehingga nanti investasi asing masuk ya, investasi banyak seperti itu. Kemudian ada fungsi perencanaan dan ada fungsi pengawasan. Seperti itu Dodi. Siap, izin bertanya Bu. Bagaimana prosedur penyusunan APBN Bu? Terima kasih pertanyaannya Felix. Jadi prosedur penyusunan APBN tentu saja tidak langsung menjadi APBN ya. Awalnya adalah RAPBN alias rancangan anggaran ya, masih rancangan. Siapa yang mengajukan? Yaitu pemerintah ya. Yang Ibu maksud adalah lembaga eksekutif, presiden dan menterinya seperti itu. Kepada siapa mengajukannya? Tentu saja kepada DPR sebagai lembaga legislatif karena DPR memiliki fungsi budgeting ya. Alias penganggaran. Nah, nanti DPR bisa menerima atau bisa menolak RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Kalau diterima maka menjadi APBN. Sedangkan kalau ditolak berarti pakai yang tahun lalu. Kemudian nanti APBN dilaksanakan dan akan diawasi oleh Badan Pengawas Keuangan atau kita singkat dengan BPK. Seperti itu. Ada pertanyaan lanjutan? Izin bertanya Bu, untuk komponen APBN itu ada apa saja ya Bu? Langsung. Terima kasih Naila untuk pertanyaannya. Ya, komponen APBN tentu saja ada pos penerimaan dan ada pos pengeluaran. Penerimaan negara paling tinggi di sektor apa Naila? Kira-kira? Pajak. Pintar sekali ya. Jadi ada pajak ya. Pajak itu adalah iuran yang wajib disetorkan ke kas negara dengan tanpa menerima imbal jasa secara langsung. Seperti itu ya. Ada pajak, ada non pajak. Tentu saja pajak dari rakyat
untuk rakyat juga ya, makanya kita harus sadar membayar pajak karena tujuannya adalah untuk kita sendiri. Ada pajak non pajak, migas non migas dan lain sebagainya. Sedangkan pos pengeluaran tentu saja untuk kesejahteraan rakyat. Apa contohnya? Ada subsidi, gaji PNS, cicilan utang dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya apa sih bukti nyata APBN untuk kesejahteraan rakyat ya? Jadi bukti nyata APBN itu benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. Tentu saja ada contoh dana BOS ya. Dana BOS itu jelas untuk pendidikan. Ada subsidi ya, subsidi untuk rakyat. Kayak contoh ada subsidi BBM ya. Tentu saja itu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ada kredit untuk UKM dan UMKM dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk pos dari APBN yang bertujuan untuk rakyat. Kenapa? Karena kita adalah sistem ekonomi demokrasi Pancasila, maka tujuannya adalah sesuai untuk rakyat, sesuai pasal 33. Baik, kita rangkum untuk pembelajaran kali ini. Coba siapa yang bisa mereview atau memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita kali ini? Silakan. Siap, saya Bu. Izin Bu, menurut saya, jadi APBN ini karena dia benar-benar memberikan manfaat dan dampak langsung kepada masyarakat. Yang pertama itu dia pasti mengurangi pengangguran dan juga menambah daya guna ekonomi. Kemudian dia juga berperan dalam pemerataan uang dan harkat martabat kehidupan dari masing-masing masyarakat, sehingga tidak ada yang terlalu bawah dan tidak ada yang terlalu atas, tidak ada ketimpangan yang terlalu besar. Kemudian ada satu pertanggungjawaban dari pemerintah kepada masyarakat dalam penggunaan anggaran dan dapat terjadi keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya inflasi. Seperti itu, Bu.